Siti Aminah binti Wahab, ibu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang perempuan yang berasal dari keturunan Arab Makkah. Pada masa kanak-kanaknya, Siti Aminah sering menghabiskan waktunya di sekitar Ka'bah. Dalam buku Ensiklopedia Wanita Al-Quran, Imad Al-Hilali menjelaskan bahwa masa kecil Sayyidah Aminah sungguhlah sederhana. Dia sering berdiri di sekitar Ka'bah untuk menonton orang-orang yang sedang mengelilinginya. Selain itu, dia juga melihat bagaimana jamaah haji berkumpul di sekitar sumur Zam-Zam yang airnya dapat memuaskan dahaga mereka. Sama halnya dengan itu, Al-Quran memberikan kedudukan dan keagungan kepada kaum Quraisy. Walaupun Sayyidah Aminah masih muda saat itu, ia menyadari bahwa ia adalah keturunan dari kaum Quraisy yang terhormat. Bersama temannya, Sayyidah Aminah juga sering mengunjungi Baitul Haram. Mereka pergi ke sana untuk melihat makam Ibrahim alaihi salam dan sumur Zam-Zam. Mereka pergi bersama ke sumur Zam-Zam dan minum airnya. Setelah itu, Sayyidah Aminah kembali ke Baitul Haram untuk melakukan tawaf dengan para tohifin. Pada masa itu, patung-patung penyembahan masih berdiri tegak di dalam dan di sekitar Ka'bah. Banyak dari para pemuja patung mengklaim bahwa tindakan mereka bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Sayyidah Aminah yang masih kecil hanya bisa merasa ragu saat melihat mereka. Siapa yang menyangka bahwa dari rahim wanita ini kelak akan lahir seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menegakkan ajaran tauhid. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada tahun gajah. Saat Aminah mengandung beliau, ada beberapa peristiwa yang dialaminya. Menurut Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq menyatakan bahwa banyak orang yang mengatakan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui, bahwa Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Ketika sedang hamil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muncul dalam mimpinya. Lalu orang itu berkata kepadanya, engkau tengah mengandung pemimpin umat ini. Setelah ia dilahirkan, ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dari kejahatan semua orang yang dengki, dan berilah namanya Muhammad. Ketika sedang hamil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menyaksikan sinar memancar dari perutnya yang memungkinkannya melihat istana-istana Basra di daerah Syam. Tidak lama setelah itu, Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia. Abdullah wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya. Saat Nabi Muhammad dilahirkan, ia menjadi yatim karena menurut suatu pandangan, ayahnya telah meninggal dunia ketika sang Nabi berusia 7 bulan dalam kandungan.